Oke, selamat pagi. Ya, hari ini saya coba ya sedikit sharing-sharing lah ya menggunakan fitur di Honda CR-V, CR-V Turbo ya, tahun 2021, yaitu Adaptive Cruise Control ya. Nah, ini kita coba, ini jalan di tol ya. Nah, di Honda CR-V ini dia itu bisa diaktifkan ya, fitur ini tuh ketika kecepatannya kalau nggak salah berapa, 70 ya. Nah, ini kan kita di 88. Nah, kita coba aktifkan. Caranya itu kita pencet tombol set. Nah, itu semoga kelihatan di layar ya. Dia langsung ada tombol ya, atau ya ada indikatornya. Ini ada 93. Nanti tadi di kecepatan 93 dia udah terkunci kecepatannya. Nah, setelah itu kalau kita mau nambah ya kita pencet bagian ini plus ya, kita tambah kecepatannya ini di 95. Nah, nanti kecepatannya ini akan naik di 95. Semoga kelihatan ya di layar ya. Kalau nggak kelihatan ya oke lah. Ini kalau mau menambah, kalau mau mengurangi ya kita tekan ke bawah. Ini mengurangi jadi 94, tapi ini karena agak turunan ya jalanan, jadi dia enggak ikut turun. Tapi ini sudah balik ke 94. Saya turunkan lagi ke 93. Nah, dia ikut ke 93 kecepatannya. Dan ini posisi kaki ya kakinya tidak menginjak rem maupun gas ya, jadi kakinya saya netral saja. Ini tikungan saya rem dikit. Oke, nah ini kalau di rem dia lama-lama hilang, dia nonaktif, fiturnya nonaktif. Nah, ini di 71, 70. Nah, kita coba tes ya, di kecepatan 60 bisa nggak nyala. Oh, nggak bisa, dia di bawah 70 itu nggak bisa ya, seperti di dalam notifikasi di layar ya. Nah, kita coba naikin lagi ke 70 lah. Naikin. Nah, bisa. Dia di 70 ya. Di 70 dia fiturnya aktif. Ketika kita pencet tombol set ini, nah selanjutnya tinggal kita tombol plus aja kalau kita mau tambah kecepatan. Di 71. Nah, ini kalau dipencet sekali dia naiknya 1 ya. Tapi kalau dia agak ditahan, nah, dia langsung ke 80, kelipatan 10 dia. Oke, nah kita coba tambah lagi, agak ditahan. Nah, dia ke 90. Jadi dia kalau ditahan itu naiknya per 10 km per jam. Tapi kalau dipencetnya sedikit-sedikit ya dia naiknya satuan saja. Nah, kita coba naikin lagi ya di 100. Nah, ini mobilnya akan ini sendiri ya, dia maju sendiri. Kaki saya mungkin kelihatan ya, nggak kelihatan nampak gas maupun rem. Nah, dia di 100 ya. Ya, ini kebetulan karena lewat jalan tol yang sepi ya. Ya, kita coba agak naikkan dikit ya. Tapi ya bukan untuk dicontoh ya. Kita coba naikkan ke 120. Karena dia biar cepet ya, kita coba langsung tahan aja. Jadi ketika dia ditahan, dia naiknya 10 km per jam. Nah, ini 110, dia langsung mengikuti sendiri dia. Sama dia itu kita harus sein ke kanan atau ke kiri ya kalau mau pindah jalur ya. Jadi mobil ini sih biasanya dia kalau kita pindah jalur tanpa sen dia akan ada intervensi gitu ya. Ya mungkin semacam lane keeping assist-nya dia aktif gitu ya. Nah, kita coba pindah. Nah, ini akan tertahan dia mobil ini, nggak mau dia, harus kita sen. Nah, baru dia mau pindah. Nah, gitu. Jadi memang ini fiturnya berguna ya kalau kita sedikit kurang fokus gitu ya. Nah, itu di depan ada sedikit, ini saya rem dulu. Nah, ini kalau kita rem langsung mati dia, adaptive cruise controlnya. Oke,
Kita jalan lagi, karena dia kecepatan 86, kita langsung bisa pencet set aja, set. Nah, dia langsung di 88. Kita coba naikkan lagi tadi ke 90, ya 90 lah. Oke, kita naikkan ke 100. Oke, naik 100. Ya, kita coba naikin lagi ke 110 dengan kita tahan ya. Oke, dia naik ke 110. Oke, nah kita coba lagi ya. Jadi kita kan di lajur kanan nih gitu ya. Kita mau coba belok, pindah lajur ke kiri. Nah, kita coba tanpa menyalakan sen, apa yang terjadi. Nah, dia nggak mau, dia nggak mau. Dia ada semacam apa namanya, peringatannya. Nah, kita coba lepas ya setirnya. Nah, nanti dia akan ya mungkin memberikan peringatan juga kalau misalkan mobil ini kelihatan meleng gitu ya. Nah, kita coba lepas nih. Nah, ini bisa, udah santai aja ya. Jadi itu sedikit pengalaman yang menggunakan Honda CR-V ini. Emang ya cukup bagus ya fiturnya ya menurut saya ya. Itu saya pikir worth it lah dengan harganya. Dan ini saya lepas setir ya, tidak hanya ya tidak setir, tapi ini agak sedikit meleng, agak sedikit miring. Oke, kita coba. Nah, dia mulai ada ini pemberitahuannya. Nah, oke. Nah, dia ada pemberitahuan juga nih, kalau kita lepas setirnya lama-lama, dia kayaknya mereka supaya segera dipegang lagi setirnya. Oke, kita coba naikin lagi kecepatannya ya. Ya, kita naik satu-satu, misalkan ya kita naik ke 111. Nah, kita tinggal pencet aja tuh. Dia akan ngikutin dia 111. Karena ada agak tanjakan ya, mungkin dia belum terlalu ngikutin. Nanti mungkin kalau dia sudah agak lurus atau dia agak turunan, dia akan mengikuti kecepatan. Nah, ini 111 sudah ya. Nah, kita coba tambah lagi kecepatannya, karena ini tolnya kebetulan relatif sepi ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jalannya pelan tuh ya relatif bikin ngantuk ya. Jadi ya semoga sih nggak ada masalahnya dengan kecepatan agak tinggi ini. Oke, sebenarnya sih saya juga mau mencoba ya. Jadi dia itu bisa diatur juga ya, jarak kita dengan mobil depan gitu kan. Nah, ini saya settingnya ini pendek ya. Dia ini ada di atas angka 120 km/jam ini ada semacam garis. Nah, itu bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Caranya kita pencet yang tombol ini ya, tombol pengatur jarak ini. Nah, kita bisa atur nih. Nah, ini jaraknya jauh. Jadi nanti misalkan di depan kita ada mobil gitu ya, dia akan menyesuaikan kecepatannya, lalu jaraknya disesuaikan nih, apa mau mepet mobil depan atau mau agak jauh biar aman gitu ya. Nah, ini kita coba sambil cari mobil ya. Ini belum ada mobil. Oke, kita mungkin sedikit tambah kecepatannya ya. Oke, aku tambah berapa? 30 ya. Oke, bismillah. Oke, ini saya ambil lajur kanan. Saya coba belokin lagi ke kiri nih ya. Apakah dia mau? Nah, dia pasti akan mengintervensi supaya kita tidak melenceng ya dari jalurnya. Nah, caranya bagaimana biar bisa kita sedikit kasih lampu sein. Oke, nah ini dia baru bisa dia ya. Ya sebenarnya sih bisa ya tanpa lampu sein, tapi agak kita paksa ya. Itu bisa, tapi ya sebaiknya nggak usah gitu kan. Kita sebaiknya ya sesuai jalur sajalah gitu kan. Nah, ini kebetulan masih sepi ya, belum ada mobil. Nanti saya mau coba fitur yang bisa menyesuaikan ya kecepatan kendaraan di belakang, di depannya. Namanya apa itu ya? Saya lupa ya saya. Tapi yang jelas itu ada. Nah, kita coba cari dulu. Tapi sepertinya tolnya masih sepi ya. Kita coba tambah sedikit kecepatan lagi ya. Oke, ya ini semoga baik-baik saja ya. Oh ya, untuk di Honda CR-V ini adaptive cruise control ini mentok di 180 km/jam ya. Jadi ketika kita sudah di 180 km
180 km per jam itu sudah nggak bisa lagi dia ditambah lagi gasnya gitu. Jadi kita harus lepaskan fitur itu. Nah, setelah itu barulah kita bisa nambah kecepatan ya. Tapi kan juga itu untuk kondisi tertentu ya. Sebaiknya kita juga harus ya taati ya peraturan yang ada ya. Dan jangan lupa berdoa semoga diberikan keselamatan. Nah, ini di depan kebetulan ada mobil tangki. Nah, ini kecepatan mobil di 139 ya. Tadi saya setting 140, tapi karena tanjakan dia agak turun. Nah, ini di depan ada tangki. Kita nggak tahu di kecepatan berapa tangki itu. Oke, kita lihat nanti. Oh, dia sepertinya nyalip dulu tangkinya ya. Nggak apa-apa. Kita ambil kanan, jangan lupa di sein ketika beda jalur. Nah, itu set. Oh, saya juga agak takut sih. Nah, dia mulai untuk turun sendiri dia. Menyesuaikan kecepatannya sendiri di 100. Nah, kita belok ke kiri ya. Nah, dia akan naik lagi dia. Nah, dia akan naik sendiri mobilnya. Saya tidak gas ya. Dia akan menyesuaikan kecepatan 140 yang sudah kita setting di awal tadi. Ya, kecepatan adaptif control. Nah, oke, hati-hati. Oke, nah dia akan balik lagi ke 140 otomatis ya. Kita nggak injak gasnya. Oke, nah kalau sudah kita coba pindah ke lajur kanan lagi. Oke, mobil kembali di kecepatan yang awal kita setting, awal saya setting yaitu di 140. Tadi sempat ya kelihatan ya, semoga tadi kelihatan ya di layar ya bahwa pada saat tank ada depan tangki tadi dia mulai melambat dengan sendirinya tanpa saya rem. Nah, nanti di depan itu ada mobil lagi ya. Kita coba nanti ya kalau bisa sih coba yang ini ya, jarak dekat jarak jauh ini ya, mengatur jarak maksudnya gitu kan. Ya ini teman-teman ya. Jadi inilah menggunakan apa namanya fitur adaptive cruise control ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa kita gunakan. Ini bisa untuk ngangkat telepon gitu ya, bisa untuk menutup telepon gitu, dan juga memindahkan lagu-lagu ya kalau kita lagi play music gitu ya dari HP kita gitu kan. Saya pakainya Android ya, Android Auto itu kita bisa ganti-ganti dari sini. Besarin volume dari sini ya, besarin volume. Nah, dan ini untuk mengganti media, ini untuk menambah, menggeser judul lagu. Itu di depan sebenarnya ada mobil Avanza ya, tapi ayo udahlah kita salib saja. Semoga di depan ada mobil lagi yang bisa kita untuk coba fiturnya. Oke, tapi sepertinya masih sepi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba saja. Nah, di sini kita juga bisa coba ya fitur istilahnya apa ya, lane keeping assist kali ya. Saya lepaskan stang, nah dia masih bisa gitu ya, masih bisa dia di jalan gitu ya dengan kecepatan segini gitu. Tapi ya ini hati-hati gitu ya, karena nanti mungkin ada lubang atau mungkin ada sedikit gundukan jalan gitu, jadi kita harus standby juga gitu. Nah, ini agak sedikit meleng ya. Nah, ini sudah ngasih pemberitahuan dia kalau meleng gitu ya. Nah, ini meleng lagi ke kanan. Nah, dia menstabilkan lagi nih kayak mobil nih. Nah, ke kiri dia. Nah, oke. Ya, oke. Dan dia ke kanan sendiri, ke kiri sendiri. Dia semacam menjaga dia. Tapi dia juga ngasih peringatan kita supaya, nah ini lama-lama dia sudah nyuruh kita untuk megang setirnya. Nah, kita pegang dia berhenti dia. Ya, itulah ya pengalaman saya menggunakan Honda CR-V ini ya. Jadi saya biasanya pakainya di tol ya kalau keluar kota, tapi ini tol di daerah sini memang relatif sepi ya. Nah, itu di depan ada mobil, tapi itu mobilnya berhenti atau enggak ya? Oke lah, nanti kita coba cari dulu. Nah, ini juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kita kan mungkin mau mengatur kecepatan gitu ya. Misalkan mood kita nih 140 ini kok kayaknya kekencangan kan gitu ya. Ya udah kita lambatin, ya udah kita mau di 135, ya udah tinggal kita turunin gitu ya, 135 gitu kan.
pakai yang manual ya. Jadi mencetnya sekali-sekali nih. Tombol start ini pencetnya sekali aja, tombol set atau tombol minus ini. Saya di 135, dia akan ikut di 135. Oke. Mungkin di depan nih kan sebentar lagi agak ada turunan, kita coba naikkan kecepatan. Itu bisa kita perlahan-lahan aja gitu ya. Nah, ini mau kita 136, nah, dia akan ikut 136 ya. 137 gitu kan, dia akan nyusul 137 gitu kan. Nah itu kita 138 gitu kan, dia juga akan ikut 138 tanpa saya gas ya ini ya. Saya injek pedal gas maksudnya ya. Oke, nah itu di depan sih sebenarnya ada mobil lagi tuh, semoga masih kekejar ya mobilnya ya. Jadi nanti kita bisa coba fitur jarak ya. Nanti akan menyesuaikan sendiri dia ketika dia jaraknya dekat atau jauh gitu ya. Kita akan menyesuaikan. Nah ini saya izin tambah kecepatan dulu ya. Tapi bentar lah, ini masih agak tikungan ya. Kita nggak usah terlalu kenceng-kenceng. Tapi ini ya kecepatannya sebenarnya di atas yang diharuskan ya. Di tol ini 100 km per jam. Ya tolnya 100 km per jam. Tapi karena sepi ya, kadang-kadang kita naik mobil CR-V ini kan mobilnya besar dan ya relatif nyaman gitu, jadi takutnya memang ngantuk sebenarnya itu. Jadi ya mau nggak mau sih harus dinaikin dikit kecepatannya ya, karena ya begitulah ya kondisinya ya gitu kan. Semoga sih tetap selamat dan aman gitu ya. Oke, tadi mau mobilnya tadi ya, coba saya sedikit tambah kecepatan mumpung di lurusan gitu ya. Mobilnya kenceng-kenceng ya, jadi kita nggak bisa ambil contoh ya. Ya ini mungkin kita ya sambil cek lagi ya setirnya ini apakah dia masih stabil di kecepatan 140 gitu ya. Nah kita coba lepas. Oke. Nah, di depan ada tikungan ya, tikungan yang tol. Nah dia apa yang dia lakukan ya? Nah dia akan mencoba membelokkan sendiri ya. Ya ke kanan, ini agak pindah ke kanan. Oke, nah dia udah mulai ngasih peringatan tuh supaya dipegang lagi setirnya. Oke lah, kita pegang lah ya. Oke. Dan mungkin tambahan ya, ini karena cuacanya cerah ya kebetulan siang hari. Kalau hujan gitu ya, ya baik siang maupun malam ya. Kalau hujan dia biasanya kalau kita nginjek genangan air dia langsung mati ini fitur adaptive cruise controlnya ini ya. Jadi memang ya dia sudah membaca mungkin ya, nggak tahu, mungkin sudah ada sistem-sistemnya tertentu yang diatur ya supaya dia menyesuaikan kondisi kan. Kalau misalkan kita masih jalan ya di kecepatan tertentu pada saat hujan-hujan ada genangan, kalau misalkan dia nggak ada fitur itu mungkin ya bisa jadi kan bisa aquaplaning ya. Tapi di mobil CR-V ini biasanya dia mati sendiri deh. Kalau kita nginjek genangan air itu langsung mati. Itulah pengalaman saya menggunakan Honda CR-V. Ini ada orang berhenti di sana. Oke lah. Nah itu di depan ada truk ya. Nah kita coba ambil kiri dulu. Oke, kita coba. Oke, nah truk itu, nah kita coba di belakang truk ya. Dia akan menyesuaikan sendiri dengan kecepatannya. Oke, tapi ini agak serem juga ya, saya ulangi dulu kita. Ya dia ngerem sendiri dia. Wow. Mohon maaf ya, truknya terlalu lambat ternyata. Saya nggak menyangka dia truknya. Ya sorry ya, ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman ya. Ini saya tadi mikirnya truk ini di 60-an gitu ya, atau 70, ternyata dia pelan banget. Astagfirullah. Ya oke lah, oke. Alhamdulillah selamat ya, tidak sampai nyenggol truk. Nah ini dia kecepatannya balik lagi di berapa ini, 80 ya. Kita nyalakan lagi, ulang lagi. Nah oke, kita naikin ke 90. Kita ambil kiri aja lah. Oke, kita ke 100.
Nah ini biarlah mobil belakang aja lah, kita ngambil mobil belakang aja ya. Oke, mobil belakang ada Innova tuh kayaknya nyalip tuh. Oke, biar dulu dia nyalip dulu lah, kita ikuti nanti ya, biar kita bisa ngikuti dia di kecepatan berapa gitu kan. Jadi kita naikin ke 10, 110. Oke, kita coba ikuti Innova ini ya. Kita coba setting tinggi aja, 130 ya. Kita coba ikuti mobil di depan, jadi kecepatan berapa. Kita coba 140 saja ya. Oke. Jadi tadi ya, kalau mau menaikkan kecepatan kelipatan 10 ditahan, kalau mau menurunkan 10 kelipatan ya, 10 km per jam kelipatan itu juga ditahan gitu ya. Tapi kalau mau ini ya satu-satu saja gitu. Tampaknya mobil depan kenceng ya dia ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita nanti coba sambil cari mobil lagi yang kita bisa ya gunakan fitur ini ya gitu kan. Nah itu ada truk, tapi saya nggak mau nyobain lagi. Nanti truknya terlalu lambat, saya kecepatan tinggi ya, saya itu menyamakan truk dengan mobil ya. Oke, saya rem dulu karena truknya mau ngambil. Nah ini saya rem langsung off dia. Memang nih truk ini ada saja dia. Nah udah, saya kasih lagi. Oke, ini kan saya pencet set tadi, dia langsung di 93. Saya setting ke ini, naik lagi kecepatan. Ya itulah ya, saya coba setting lagi ke 110 ya, dia akan naik. Saya coba biar nyampe dulu ke 110 biar nggak terlalu kenceng ya. Nah ini ada mobil yang agak pelan ya, coba kita agak ini dulu, pinggir ke kiri dulu. Oke, jangan lupa tiap pinggir atau pindah jalur pakai sen ya kalau di mobil ini ya. Sebenarnya bisa, cuman kita agak diganggu aja sama lane keeping assist-nya tadi. Jadi dia kayak ngeyel gitu, nggak mau kalau nggak di sen. Oke, kita coba setting 120. Ini ditanjakan ya, jadi kalau ditanjakan biasanya dia kecepatannya nggak tepat di 120 gitu ya, dia bisa di 119, atau kalau pas lagi turunan Allah Akbar ada lubang jalan. Kalau di apa namanya tanjakan ya dia bisa naik gitu, misalnya kita set di 120 ya dia 121 gitu ya. Jadi ya itu semacam toleransi ya gitu. Nah ini depan kita ada mobil ya, tapi mobilnya juga kita coba naikin kecepatan, mobilnya juga kencang sepertinya. Oke, kebetulan tol di sini Allah Akbar ya, Bang lagi kan relatif sepi ya tol. Nah ini memang ya kita bisa menggunakan kecepatan segini gitu, tapi ya sebenarnya pun jangan dicontoh ya. Tidak baik, tapi ini ya untuk keperluan sharing session atau keperluan berbagi pengalaman sih ya, semoga tidak apa-apa ya, semoga diizinkan lah gitu kan. Nah depan itu ada mobil, saya nggak kelihatan mobil apa itu ya, apa kali ya atau apa. Nah ini 130 kecepatannya. Oke, mobil ini bukan itu kayaknya, nggak tahu lah, nggak kelihatan. Nah ini dia turun di 120 ya, menyesuaikan mobil depan. Nah ini jaraknya sejauh ini ya dia, mungkin nggak kelihatan di layar ya, tapi kita coba dekatkan ya, misalkan ya tinggal kita pencet ini set. Nah dia mobilnya akan lebih dekat ya, tapi saya nggak kelihatan dari layar ya. Oke, nggak apa-apa, kita pencet lagi yang bagian ini set. Nah itu lebih dekat lagi. Nah ini saya pencet lagi set. Nah dia dekat lagi, lebih dekat lagi dengan mobil depan ya, tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan ya tadi. Oke lah, sedikit lah. Nah ini ya. Nah ini mobil sedekat ini ya. Nah kalau kita jauhkan set, nah dia akan menjauh lagi nih mobilnya. Mobilnya akan menjauh lagi. Mobilnya akan menjauh lagi. Nah kita coba dekatin pakai tombol tadi yang saya lihat di layar ya. Nah, kita pepetin saja. Oke, nah dia akan naik sendiri, dia akan mendekati mobil depan ya. Jadi saya setting di 130, tapi mobil depan kayaknya di sekitar 110 kecepatannya.
dia akan menyesuaikan dengan jarak yang relatif lebih dekat daripada yang barusan tadi saya setting. Nah, oke, sekarang saatnya kita menyalip mobil ini, kita sen kanan. Tapi jangan kita turunkan dulu kecepatannya di 100 aja deh, 110 lah ya. Oke, kita sen kanan, semoga aman. Oke, nah dia langsung dari dia 100 otomatis dia naik ke 110. Oke. Nah, habis itu ya udahlah, kita tinggal tambah kecepatan saja 120. Udah nyalip sendiri dia udah. Oke ya. Itu ya. Sedikit sharing ya menggunakan fitur di Honda CR-V ini ya, fitur adaptive cruise control ya, dan juga ada radar ya. Ya, dan fitur-fitur lane keeping assist. Terus fitur apa lagi ya? Ya mungkin sebenarnya lebih lengkapnya bisa dicek ya di apalah di buku petunjuknya ya. Atau di brosur ataupun di website gitu ya. Ya intinya saya sedikit sharing saja bagaimana saya bisa nyaman menggunakan fitur-fitur ini ya untuk perjalanan jauh. Dan ya semoga bagi para pengguna Honda CR-V, terutama CR-V Turbo Prestige ya, ini ya bisa sedikit menjadi gambaran lah gitu ya. Mungkin user-user baru gitu ya, atau driver-driver baru yang menggunakan Honda CR-V ya ada sedikit tambahan ya. Dan saya pikir cukup ya. Ini saya lanjut lagi perjalanan, dan ini kecepatan 120. Saya akhiri. Selamat pagi.